Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal latihan untuk kompetensi teknis P2 dan P3, P3K tahun 2023. Ini sudah bagian yang ke-13. Soalnya itu tentang penilaian situasi kerja sederhana. Soal sebelumnya dapat Bapak Ibu lihat di video sebelum ini. Soal yang pertama. Sebagai seorang guru yang mengajar di sekolah yang memiliki peralatan laboratorium komputer yang lengkap, jaringan internet yang memadai, maka pembelajaran yang harus Anda lakukan adalah A. Merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menyelipkan permainan atau game yang sekaligus berfungsi sebagai alat evaluasi. B. Memperbanyak pembelajaran dengan metode diskusi, khususnya jika menemukan hal-hal yang baru pada mata pelajaran. C. Mengajak siswa melakukan pembelajaran dengan menggunakan fasilitas yang ada di laboratorium untuk menunjang pengalaman belajar siswa secara real. D. Memanfaatkan TIK untuk membuat presentasi menarik pada setiap materi yang disampaikan. E. Memanfaatkan laboratorium virtual sehingga siswa memiliki keterampilan dan literasi TIK serta sesuai dengan tuntutan revolusi industri 4.0. Nah, kalau seperti ini, yang paling tepat yaitu yang E. Manfaatkan laboratorium virtual ini sehingga siswa memiliki keterampilan dan literasi TIK serta sesuai dengan tuntutan revolusi industri 4.0. Soal kedua, Anda adalah seorang guru di daerah pesisir. Siswa Anda pada umumnya memiliki kemampuan kognitif yang cukup rendah karena sarana prasarana atau fasilitas sekolah yang kurang memadai dibanding dengan sekolah yang ada di kota. Sebagai seorang guru profesional dan dengan memperhatikan keterbatasan yang ada, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memilih mode pembelajaran yang tepat. B. Memilih pendekatan pembelajaran yang tepat. C. Memilih strategi yang tepat. D. Memilih media pembelajaran yang tepat. E. Memilih teknik pembelajaran yang tepat. Dan karena ini sarana prasarananya yang kurang mendukung, yaitu dengan memaksimalkan memilih model pembelajaran yang tepat. Di dalam semua model itu sudah tercakup nanti semuanya, mulai dari pendekatan, strategi, dan juga media serta tekniknya. Jadi yang perlu dipilih itu adalah modelnya. Soal ketiga, Anda adalah seorang guru yang mengajar di sekolah elit dengan biaya hidup yang cukup tinggi. Dengan gaji standar pegawai, Anda harus pandai mengelola keuangan agar bisa mencukupi semua kebutuhan hidup keluarga. Ketika masa pengisian rapor, ada orang tua yang berkunjung ke rumah Anda dengan membawa bingkisan dengan harapan anaknya bisa naik kelas. Sikap yang Anda ambil adalah A. Mengalihkan pembicaraan dengan teman lainnya. B. Menyambut kedatangan orang tua peserta didik tersebut. C. Menolak kunjungannya dengan alasan harus segera pergi. D. Menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas. E. Menerima bingkisan karena memang butuh. Jadi ini intinya adalah sogokan agar Anda bisa menaikkan anak dari orang tua tersebut. Nah, ini adalah perbuatan yang kurang baik. Namun, kita juga tidak boleh menolak kunjungannya. Jadi cukup dengan menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan sejelas-jelasnya sehingga orang tua itu nanti mengerti. Soal keempat, Anda adalah seorang wali kelas. Ada siswa B yang dikenal sebagai siswa yang rajin dan disiplin. Namun akhir-akhir ini sering terlambat dan jarang mengerjakan tugas. Sebagai wali kelas, maka sikap Anda adalah A. Meminta orang tua B mengawasi siswa tersebut untuk belajar secara ketat di rumah. B. Menggali informasi tentang B yang menyebabkan perilakunya berubah. C. Memberi motivasi kepada B agar kembali disiplin dalam belajar seperti sebelumnya. D. Meminta B untuk kembali rajin mengerjakan tugas seperti biasanya. Nah, kalau seandainya siswa yang biasanya rajin dan disiplin lalu tiba-tiba berubah, pasti ada satu penyebabnya. Maka yang perlu kita lakukan yaitu adalah menggali informasi tentang B yang menyebabkan perilakunya berubah. Jawabannya adalah B. Soal kelima, hasil penelitian di kelas Anda menunjukkan bahwa kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah atau sering menunda pekerjaan. Istilahnya itu adalah prokrastinasi.
Bagaimana upaya Anda menghadapi persoalan tersebut? A. Menyiapkan tempat konsultasi bagi siswa. B. Mengeksplorasi kebiasaan non-akademik siswa. C. Mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. D. Mengkonsultasikan masalah siswa kepada orang tua. E. Mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu prokrastinasi. Jadi intinya prokrastinasi ini kan karena kurang disiplin, sehingga sering menunda pekerjaan atau tugas sekolah. Maka yang perlu dibenahi itu adalah mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini. Semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.